Selamat pagi Bu Ridi, selamat pagi teman-teman semuanya. Pertama-tama kami akan memperkenalkan personil kelompok kami. Yang pertama yaitu Emilia Mimi Sintiami, selanjutnya Happy Deyana, selanjutnya Pelagia Ayu Aryani, selanjutnya Sylvia Henkis, dan yang terakhir adalah Theo Lindasari. Kami dari kelompok internal audit yang akan membahas pekerjaan lapangan. Proses dan manfaat pekerjaan lapangan. Yang pertama, proses pekerjaan lapangan, yaitu merupakan proses untuk mendapatkan keyakinan secara sistematis dengan mengumpulkan bahan bukti secara objektif mengenai operasi entitas, mengevaluasinya, dan melihat apakah operasi tersebut memenuhi standar atau tidak. Yang kedua, tujuan pekerjaan lapangan, yaitu tujuan pekerjaan lapangan adalah untuk membantu memberikan keyakinan dengan melaksanakan prosedur-prosedur audit yang ada di program audit sesuai dengan audit yang ingin dicapai. Unit-unit pengukuran dari kuantifikasi elemen-elemen terpisah yang diterapkan pada operasi tersebut. Selanjutnya, pembuatan strategi untuk melakukan pekerjaan lapangan. Strategi yang pertama yang dibutuhkan dalam pekerjaan lapangan yaitu kebutuhan pegawai. Apa itu kebutuhan pegawai? Yaitu sebelum melakukan pekerjaan lapangan sebaiknya direncanakan dan berapa banyak staf yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan lapangan tersebut. Perlu diperhatikan juga jumlah serta kuantifikasi berupa keahlian, pengalaman, dan disiplin ilmu yang dimiliki untuk melakukan pekerjaan lapangan tersebut. Strategi yang kedua dibutuhkan dalam pengerjaan lapangan yaitu kebutuhan sumber daya dari luar. Apa itu kebutuhan sumber daya dari luar? Yaitu jika staf audit yang ada atau yang dimiliki perusahaan tidak memiliki keahlian khusus, maka harus melibatkan pihak luar dengan keahlian khusus yang dibutuhkan. Misalnya staf ahli di bidang psikologi, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Namun, dalam melibatkan pihak luar ini, kita harus tetap memperhitungkan estimasi berupa besarnya anggaran yang dibutuhkan dan serta berapa pentingnya pihak luar ini terlibat dalam proses audit. Selanjutnya, atau ketiga, strategi yang dibutuhkan yaitu perorganisasian staf audit, yaitu selain staf audit yang berkompeten, dibutuhkan pula perorganisasian yang baik di dalamnya. Misalnya dengan membagi tugas dengan sesuai dengan bidang ilmu dan kompetensi yang dimiliki oleh staf audit. Dengan adanya pembagian tugas seperti ini, maka diharapkan audit yang dilakukan akan tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan audit. Yang keempat yaitu wewenang dan tanggung jawab. Yaitu karena dalam suatu proses audit melibatkan banyak staf, maka diperlukan suatu koordinasi berupa struktur komando dari tim audit. Dengan begitu, maka akan terjadi otorisasi dalam setiap lini dan staf dari tim audit tersebut. Strategi yang kelima yaitu struktur pekerjaan lapangan. Dalam struktur pekerjaan lapangan ini, yaitu menjelaskan mengenai urutan-urutan program audit yang telah direncanakan, seperti aktivitas yang saling berurutan, serta berhubungan dengan rencana yang akan dilaksanakan, yaitu aktivitas didefinisikan dengan program dan simbol-simbol yang saling berhubungan untuk menunjukkan adanya tahapan-tahapan dalam perencanaan pekerjaan lapangan. Strategi yang keenam yaitu waktu pelaksanaan pekerjaan lapangan. Strategi ini yaitu merupakan aktivitas yang akan dilakukan secara bersama dengan aktivitas lainnya. Maka diperlukan teknik PERT untuk mencapai estimasi tahapan-tahapan
kerja, dan waktu keseluruhan. Estimasi waktu harus mencakup aspek administratif. Estimasi ini digunakan untuk kegiatan non-operasi dan pendokumentasian serta penulisan draft laporan audit yang berisi hasil-hasil dari pekerjaan lapangan. Strategi yang ketujuh yaitu metode pengerjaan lapangan. Dalam strategi ini, ada 6 metode yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, observasi, konfirmasi, verifikasi, investigasi, analisis, dan evaluasi. Keenam metode ini bisa dipilih oleh auditor. Penting bagi auditor untuk memilih metode mana yang sesuai dengan apa yang akan mereka gunakan di lapangan, serta penting juga untuk menyiapkan kelengkapan dalam menggunakan metode yang dipilih. Strategi yang ke-8 yaitu metode pendokumentasian. Bagaimana ini melibatkan akumulasi bahan bukti dan menyiapkan kertas kerja, dan bagaimana ini membutuhkan antisipasi hasil-hasil metode pekerjaan lapangan dan juga penggunaan hasil akhir dari audit tersebut. Strategi yang ke-9 yaitu penyiapan laporan. Struktur laporan yang sering dirancang pada proses awal audit struktur makro. Dari laporan harus direncanakan. Hal ini merupakan tahapan penyajian, temuan audit, dan kerangka kasar dari bagian-bagian laporan. Juga struktur mikro laporan atau metode pengujiannya. Urgensi. Rencana ini disusun untuk menghadapi situasi ketika audit tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau yang direncanakan. Rencana kontingensi harus diantisipasi dan kerangkanya harus disiapkan untuk situasi-situasi seperti berikut ini. Yang pertama, kekurangan staf. Yang kedua, yaitu tidak adanya bahan yang akan diaudit. Yang ketiga, indikasi bahwa kondisi proyek tidak material. Yang keempat, indikasi mendadak tentang adanya kecurangan atau kejahatan dalam pembuatan laporan di lapangan. Yang kelima, kerusakan komputer atau masalah perangkat lunak lainnya. Yang ketujuh, campur tangan manajemen puncak. Yang kedelapan, penarikan sumber audit. Yang kesembilan, kemajuan pekerjaan yang mungkin akan melebihi anggaran. Jadi yang kesembilan ini kekurangan anggaran. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya yang bernama Happy Dayana. Terima kasih.